Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Apa kabar ini di musim hujan? Semua sehat-sehat ya. Ya, Tuhan menolong, menyertai setiap kita. Hari ini temanya adalah kemurahan Allah. Bapak Ibu, ada satu istilah yang akhir-akhir ini mulai muncul dan mungkin sudah banyak yang menjalaninya. Yang pertama adalah istilah ini, YOLO. Bapak Ibu tahu apa YOLO? Bukan YOLO gitu, bukan. YOLO, bukan. YOLO. Tahu Bapak Ibu? YOLO itu istilah yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini bukan kakak adik ya, Yono. Kalau Yono tahu? Siapa Yono? Nama orang. Jadi YOLO yang pertama, anak keduanya Yono begitu ya. Nanti jangan dikasih nama anak itu ya Bapak Ibu ya, YOLO dan Yono. Nah Bapak Ibu, YOLO dan Yono ini sebenarnya adalah istilah untuk gaya hidup pada zaman sekarang. Jadi bukan nama orang YOLO dan Yono. Istilah gaya hidup yang saat ini berkembang. Yang pertama, YOLO itu singkatan dari You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Nah, bagi orang-orang yang punya filosofi ini, maka orang itu akan berpikir hidup ini satu kali, nikmatilah. Maka orang yang punya filosofi ini juga cenderung akan menjadi pribadi-pribadi yang hedon. Dan konsumtifnya luar biasa. Karena ia berpikir hidup ini satu kali, nikmatilah. Makanlah. Ada pakaian, belilah. Ada sepatu baru, belilah. Ada handphone baru, belilah. Nikmati semuanya. Hidup ini satu kali. Makanya pada zaman sekarang ini, anak-anak muda itu paling ada sebuah kebanggaan gitu ya. Kalau muncul handphone terbaru, bila perlu dia yang pertama kali memegang dan memiliki itu. Ada FOMO, ada ketakutan gitu ya. Nah, itu kondisinya. Sehingga kemudian ya banyak hal yang terjadi gara-gara ini. Salah satu yang terjadi adalah data dari Otoritas Jasa Keuangan. Melansir pada bulan Juni 2024, total outstanding pinjaman perseorangan di fintech. Fintech itu pinjaman online ya Bapak Ibu ya. Itu macet sekitar 1,3 triliun. Macet ya, bukan lancar. Bayarannya, cicilannya macet 1,37 triliun. Jadi 1,3 ya, hampir 1,4 yang macet dari fintech. Lalu siapa mereka yang pinjam ini? Data dari OJK mengatakan peminjam diantaranya usia 19 sampai 34 tahun. Sini ada yang merasa usianya di situ? Ranks 19 sampai 34 tahun. Coba angkat tangan. Saya sih enggak ya, saya udah 52 soalnya. Yang ada di antara itu katanya bukan berarti teman-teman yang ikut ya, belum tentu. Itu kan yang lainnya, data dari OJK. Teman-teman dari generasi Z dan juga dari generasi milenial yang ikut minjam dan kredit macet sebesar 697,7 miliar. Pinjaman anak-anak milenial sama generasi Z macet 697 miliar lebih. Lalu, plafon yang lain. Dari Pevindo Biro Kredit. Melansir pada bulan Juni 2024, ini semuanya bulan Juni terhitungnya ya, 2024. Bahwa outstanding untuk pinjaman kredit di pay letter itu Bapak Ibu, beli dulu, bayar belakangan. Ya. Pesan makanan sekarang, nggak usah dibayar, nanti belakangan bayarnya. Ya, cuma masalahnya nggak mikir, bayarnya bagaimana? Udah habis makan gitu ya, nggak jelas bayarnya bagaimana. Jadi dari pay letter itu kredit macet sebesar 30,14 triliun macet. Nah, kembali saya lihat siapa sih yang berkontribusi ke tingkat kemacetan ini. Memang ada yang usia 30 sampai 40, tapi saya mau mengutip yang bawah. Usia 20 sampai 30. Ada di antara teman-teman 20 sampai 30? Nah, usia 20 sampai 30 itu gitu ya. Kemudian ikut berkontribusi
untuk kredit macet di pay letter sebesar 9 triliun. Kecil apa besar? 9T. Ini anak-anak milenial sama anak-anak generasi Z. Jadi kalau saya gabung-gabungkan dari fintech, lalu juga dari Pevindo, ini lumayan tinggi ya. Hampir 10T, 10 triliun. Tingkat kredit macet dari anak-anak milenial sama anak-anak generasi Z. Kenapa ini muncul? Pada ekonomi tidak baik-baik saja kan? Karena YOLO. Hidup ini satu kali, nikmatilah. Puaskanlah, mumpung ada kesempatan. Saya berharap teman-teman generasi milenial dan Z jangan ikut-ikutan ya. Jangan jadi penyumbang lah. Kita manage keuangan dengan baik ya. Kelola keuangan dengan baik. Makanya salah satu kelas materi dalam kelas pranikah kami adalah manajemen keuangan dalam keluarga. Kita atur tuh, kasih masukan kepada yang akan menikah. Berapa persen untuk persembahan, berapa persen untuk keluarga, berapa persen untuk belanja, berapa persen untuk misalnya bantuan, berapa persen misalnya untuk masa depan, diatur semuanya. Tujuannya ini, jangan sampai YOLO. YOLO. Yang kedua, Yono. Yono itu sekali lagi bukan nama orang. Kenapa? Yono itu adalah you only need one. Kamu hanya butuh satu. Apa filosofi di balik ini? Filosofinya adalah hidup sederhana. Kamu kalau mau beli, belilah secukupnya. Belilah apa yang menjadi kebutuhanmu. Kalau itu bukan menjadi kebutuhan, bukan prioritas, tidak usah beli. Kalau beli satu, hitung dampaknya, kalau bisa memberikan dampak yang besar. Jangan hanya sekali pakai, selesai. Hanya sekali makan, habis, nggak ada dampak apa-apa. Nggak ada sisa, nggak ada apa-apa. Jadi hidup Yono. Bapak Ibu setuju di mana? Mau berpihak sama YOLO atau pihak sama Yono? Bapak Ibu, hidup kita ini bukan hanya satu kali. Hidup di dunia ini katakan berapa Bapak Ibu? 60, 70, 80, 90, sampai 100. Setelah itu meninggal kan? Masih ada kehidupan setelah itu enggak? Ada. Maka saya mau ngajak kita melihat bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Ada kehidupan dalam kekekalan. Maka biarlah kita bijak mengisi waktu-waktu hidup sementara ini untuk boleh melihat kehidupan di kekekalan itu. Jadi jangan YOLO, ya, jangan YOLO. Tapi biarlah kita bijak dalam kemudian mengelola kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan kita melihat dalam perjalanan kehidupan ada banyak anugerah demi anugerah. Ada banyak kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka sekali lagi kita harus bijak menyikapi segala sesuatu. Setiap kita Bapak Ibu, firman Tuhan ingatkan bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita milik Tuhan. Maka berdasarkan Roma 12 pada hari ini, yang pertama saya mendorong kita bersama-sama biarlah kiranya kita mempergunakan tubuh kita sebagai alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Karena sekali lagi kita sudah menerima kemurahan Allah. Allah itu mau datang ke tengah-tengah dunia, Ia mau mati bagi kita, Ia memberikan kemurahannya, kita mendapatkan kepastian keselamatan, dan kita merespon kepastian keselamatan itu, menggunakan hidup ini menjadi alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ibadah yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara, ketika berbicara tentang tubuh, bagian mana sih tubuh itu? Tubuh pada bagian ini bukannya sekedar berbicara tentang darah dan daging, tapi berbicara segenap kehidupan setiap kita. Kita pergunakan mata kita sebagai alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Kita pergunakan suara kita menjadi alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Kita pergunakan tangan kita, kaki kita menjadi alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Pikiran kita menjadi alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Bahkan yang cukup sensitif, dompet dipakai enggak untuk ibadah yang sejati? Saya mengutip apa dikatakan oleh Calvin.
Kalau hati seseorang itu sudah kemudian didiami oleh Kristus, maka dompetnya juga didiami oleh Kristus. Menarik, Jumat yang lalu Pak Yugi sempat mengatakan kepada kami dalam Ibiston, hati yang mau memberi. Betul, sangat setuju. Sekali lagi, kalau Kristus itu masuk, maka segala sesuatu bukan sekedar darah dan daging ini. Segala aspek dalam kehidupan kita harus dibawa menjadi alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati itu. Bukan sekedar ibadah ecek-ecek, tapi ibadah yang sejati. Kita lihat ayat 1. Ayat 1 firman Tuhan mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Demi kemurahan Allah, engkau yang telah menerima kemurahan Allah, aku memberikan nasihat kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dan ditutup dengan penegasan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika engkau membawa tubuhmu itu di hadapan Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika engkau memakai tanganmu, kakimu, pikiranmu, dompetmu, itu adalah bagian untuk kemudian menegaskan, saya sedang beribadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ini untuk siapa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan pada orang-orang tertentu, termasuk kita. Siapapun yang sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima kemurahan Allah melalui keselamatan yang pasti dalam Kristus, maka punya kewajiban seluruh hidupnya menjadi alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Ayat 2 mengingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu, pada bagian berbicara tentang dunia, filosofi dunia, gaya hidup dunia. Kalau dari pengantar saya tadi, ya gaya hidupnya YOLO paling tidak. Jangan menjadi serupa dengan gaya hidup YOLO. Jangan menjadi serupa dengan gaya hidup para hedon. Tapi firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan kesadaran penuh dari pikiranmu, hatimu, dan tindakanmu, segenapnya kemudian mengalami perubahan. Kenapa? Karena hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Bukan milik kita. Milik tubuh kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Tubuh kita adalah milik Tuhan, maka harus dipersembahkan kepada Dia. Supaya bisa dipersembahkan dengan benar kepada Dia, maka harus kemudian berubah. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bayarnya pakai cicilan nggak Bu, Bapak Ibu? YOLO tadi itu kan banyak nyicil tuh. Kredit, bunyi-bunyi. Tapi setiap kita nggak ada bunyi kredit, sudah dibayar lunas. Melalui pengorbanan Kristus atas kayu salib, karena kita sudah dibayar dengan lunas, maka punya kewajiban sekali lagi. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka tidak ada satu bagian aspek dalam hidup ini yang tidak terarah kepada Tuhan. Maka seluruh bagian dari anggota tubuh ini, seluruh apa yang kemudian ada dalam kehidupan kita, semuanya harus dipakai untuk kemudian menjadi alat untuk memuliakan Tuhan sebagai bagian dari ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan tubuh ini untuk mewujudkan ibadah yang sejati? Saya mengutip apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 27 mengatakan demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya melihat pada bagian ini satu dorongan kepada setiap kita untuk mewujudkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu. Ibadah yang murni itu, ibadah yang sejati itu. Ketika kita melakukan tugas pelayanan, mengunjungi yatim piatu. Yatim piatu pada bagian ini tentu mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan. Mungkin kehilangan papa, mama, mungkin mereka berada di panti asuhan. Dengan segala keterbatasan-keterbatasan. Firman Tuhan ingatkan bahwa itulah ibadah yang murni ketika kita kemudian datang mengambil bagian memperhatikan mereka. Dari hidup kita.
menjadi berkat bagi setiap mereka. Dan kemudian mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Sekali lagi orang yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya. Maka sekali lagi menegaskan pada bagian setiap kita anak-anak atau punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Perhatikan mereka. Karena ibadah yang sejati Bapak Ibu bukan melulu ada dalam ruang kebaktian seperti ini. Dalam kebaktian ini kita beribadah berapa jam sih Bapak Ibu? 1,5 jam sampai 2 jam. Ibadah sejati tidak melulu ada di sini. Tapi ibadah sejati ada di waktu-waktu kehidupan kita di luar gereja ini. Ketika engkau dan saya kemudian berada di rumah, berada di tengah-tengah masyarakat, berada dalam lingkungan pekerjaan, di sanalah ibadah yang sejati dipraktekkan. Supaya kita bukan hanya kemudian punya wawasan teori yang begitu besar, tapi nol dalam praktek. Maka firman Tuhan ingatkan, ibadah yang sejati itu, yang murni itu, diwujudkan melalui tindakan nyata melihat orang-orang di sekeliling kita dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Bapak Ibu, dalam Matius 25 itu diceritakan di sana bahwa nanti pada hari penghakiman anak manusia itu datang. Lalu kemudian anak manusia itu memisahkan antara apa? Kambing dan domba. Lalu kemudian kepada para domba atau yang di kelompok domba-domba itu kemudian anak manusia itu mengatakan kepada mereka dalam Matius 25 ayat 34 yang mengatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, sebelah kanan siapa? Domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kepada para domba itu dikatakan, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tentu mereka yang kelompok domba ini bingung. Apa baiknya saya? Apa hebatnya saya dibandingkan dengan kelompoknya sebelah? Lalu kemudian dalam ayat 35 dijabarkan di sana mengapa mereka bisa menerima ini. Saya baca ayat 35 dan 36 firman Tuhan mengatakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Mereka semakin bingung. Kapan kami kasih makan? Kapan kami besuk? Kapan kami berikan tumpangan, memberikan pakaian, kapan kami mengunjungi engkau ketika berada di dalam penjara? Firman Tuhan mengatakan kemudian, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi firman Tuhan mengatakan pada bagian ini, ketika kita memberikan perhatian yang nyata kepada orang-orang yang terpinggirkan. Bukan semata-mata orang itu yang ditolong. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan kita untuk memuliakan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi jangan dipikir kemudian hal-hal yang kita lakukan begitu ya di hari-hari yang biasa. Melakukan pelawatan, dianggapnya ini sekedar jadwal dari gereja. Jangan. Saya mendorong kepada Bapak Ibu, teman-teman yang punya waktu untuk kamu bisa melakukan pelawatan, yuk ambil bagian. Jadi ibadah itu bukan melulu sekali lagi dalam gereja ini. Tapi di luar sana dalam kehidupan yang nyata itu adalah ajang bagi kita, lapangan bagi kita untuk membuktikan bagaimana kualitas ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari ambil bagian. Untuk memberikan perhatian-perhatian yang nyata untuk boleh menolong setiap mereka. Kita bersyukur di gereja, di tempat kita ada banyak kesempatan-kesempatan yang ada. Apalagi pada zaman sekarang ya, banyak terjadi katakanlah bencana. Lalu di beberapa tempat ada yang kebakaran, banjir juga. Pertanyaannya di mana posisi gereja? Apakah gereja berbicara melulu tentang surga, surga dan surga? Masalahnya Bapak Ibu kita belum ke surga.
Kita masih di dunia. Artinya kalau kita masih dalam dunia, kita punya tanggung jawab sosial. Untuk memperhatikan mereka, kaum miskin, kaum janda, orang-orang yang dikatakan orang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan. Gereja dipanggil bukan sekedar kemudian ada dalam gedung gereja yang nyaman dengan AC, tapi melihat keluar sana kondisi yang panas, bukan sekedar karena kemudian cuaca yang panas, tapi hidup mereka yang panas. Siapa yang boleh membawa ketentraman kepada mereka? Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Siapa yang kemudian bisa menenangkan hati mereka dengan segala kegelisahan? Orang-orang yang sudah mendapatkan ketenangan dalam Kristus. Siapa yang bisa memberikan pengharapan kepada mereka ketika mereka melihat bahwa hidup ini tidak lagi ada pengharapan? Siapa yang bisa membawa kepada mereka? Kita yang telah mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Maka kita tidak boleh berdiam diri dan berpuas diri dengan segala pencapaian-pencapaian yang ada. Lihat di luar sana, banyak orang yang membutuhkan. Dan sekali lagi, itu tempat di mana kemudian kita membuktikan buah dari iman kita. Ibadah yang sejati kita melalui orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Maka saya mendorong, pergunakanlah tubuh untuk menolong mereka. Tubuh sekali lagi bukan terbatas kepada darah dan daging ini, tapi dalam banyak hal dalam hidup kita, pergunakanlah. Saya mengutip berdasarkan Matius 25 ini. Biarlah kita boleh menolong mereka untuk kemudian bisa memberi makan pada orang-orang yang lapar. Biarlah kita boleh menolong mereka, memberi minum bagi orang-orang yang haus. Biarlah kita boleh menolong mereka, memberi tumpangan bagi orang-orang asing. Biarlah kita boleh menolong mereka, memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Biarlah kita menolong mereka melalui pelawatan kepada orang-orang yang sakit. Biarlah kita boleh memberikan pertolongan kepada mereka melalui perkunjungan-perkunjungan kepada para narapidana yang ada di penjara. Semua itu dihitung oleh Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu mau? Saya mendorong kita. Kalau sekali lagi kita sudah menerima kemurahan Tuhan, tubuh kita bukan lagi milik kita, tapi milik Allah, kita berikan untuk pekerjaan Allah. Berikanlah. Ya, berikanlah untuk pekerjaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan kemurahan Allah melalui keselamatan, maka tubuh kita bukan lagi milik kita. Maka kita pakai tubuh kita untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Ketika Tuhan memateraikan kita dengan keselamatan, Tuhan pada saat yang sama Ia memberikan kepada setiap kita karunia. Karunia itu Bapak Ibu adalah kemurahan Allah. Mau nanya di antara Bapak Ibu ada yang pernah beli kepada Allah karunia? Pernah beli? Pernah merasa Allah berhutang sehingga Ia memberikan karunia? Allah tidak pernah punya hutang kepada saya dan kepada kita sekalian sehingga Ia memberikan karunia. Tidak pernah punya hutang. Tapi justru kita yang berhutang kepada Allah. Ia sudah memberikan keselamatan yang pasti dalam hidup kita. Lalu Ia memberikan karunia, itu hutang kita yang harus kemudian kita genapkan di hadapan Tuhan. Maka saya mau tegaskan, karunia-karunia itu harus dipergunakan, harus dikembangkan untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita perhatikan ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Maksudnya begini, bahwa setiap kita itu adalah anggota tubuh Kristus. Seperti anggota tubuh, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada berfungsi sebagai kaki, sebagai mata, sebagai telinga, sebagai mulut, masing-masing berbeda-beda. Demikian kita. Dengan segala karunia-karunia itu kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu kemudian dalam ayat 5, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi pada bagian tidak berbicara bahwa yang satu menjadi pemimpin, penguasa terhadap yang lain, tapi anggota bagi yang lain. Fungsinya apa? Untuk kemudian melengkapi, menolong bagi anggota tubuh yang lain. Mata ini bukan menjadi pemimpin dan juga sebagai bagian yang terbesar dalam hidup saya.
Dia adalah anggota dari tubuh saya yang kemudian bisa menopang tugas-tugas yang lain. Tangan saya bisa bergerak karena mata bisa berfungsi. Kaki saya bisa kemudian menjalankan tugasnya karena mata bisa berfungsi. Demikian yang lain, masing-masing bagian dari anggota tubuh ini adalah anggota bagi yang lainnya. Kita juga demikian. Dengan segala karunia kita, masing-masing kita anggota bagi yang lain. Maka sebagai anggota harus kemudian bisa memberikan dampak yang signifikan. Harus kemudian bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada anggota yang lain. Pada bagian yang katakan, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sebagai anggota kita punya karunia. Tapi saya mau tegaskan bahwa karunia rohani tidak pernah diberikan oleh Allah untuk kepentingan diri sendiri. Setelah kita mendapatkan keselamatan lalu kemudian diberikan karunia rohani, maka karunia itu diberikan Allah kepada diri saya, bukan untuk kepentingan diri saya. Tapi karunia itu kalau kita memperhatikan sekali lagi pada bagian ayat 5 itu kemudian untuk memperlengkapi, untuk menopang orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Di gereja ini ada 4 hamba Tuhan. Saya, Pak Tony, Pak Taryono, Ibu Ulfa. Apakah karunianya sama? Enggak. Karunianya beda-beda. Kalau karunia beda, apakah boleh bersaing? Tidak boleh. Apakah kalau karunia berbeda, lalu kemudian ada yang merasa dirinya lebih dominan? Tidak boleh. Kalau itu terjadi, berarti dunia ini atau dunia pelayanan sungsang. Udah bolak-balik, udah terbalik kalau sempat itu terjadi. Tapi Tuhan berikan kepada kita perbedaan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga pelayanan itu yang Tuhan percayakan boleh berkembang. Lebih baik menjadi berkat. Demikian seluruh anggota jemaat. Masing-masing kita dengan segala perbedaan lain. Bukan kemudian untuk menonjolkan diri. Lebih baik karuniaku dibanding dengan karunia yang lain. Kalau ada karunia yang lebih baik maka Tuhan yang salah. Tidak ada bagi saya karunia yang lebih baik daripada yang lain. Ketika Tuhan percayakan karunia itu nilainya sama di depan Tuhan. Dan ia memutuskan ketika ia memberikan itu berdasarkan ketetapan dari Allah itu sendiri. Tetapi dunia sungsang menjadikan saat ini karunia rohani menjadi alat untuk mencari pujian. Dunia yang sudah bolak-balik ini, udah sungsang ini, udah gak jelas ini. Dan konsep-konsep yang dari dunia ini masuk dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan. Sehingga karunia rohani menjadi alat untuk mendapat pujian. Sehingga ketika misalnya melayani sesuatu dan tidak mendapat pujian, lalu kemudian mulai, aduh perasaannya beda. Berbeda sekali ketika misalnya ada pujian dan segala macam. Apalagi kalau misalnya kita udah capek-capek, udah berjuang dan menurut kita udah terbaik. Diprotes sana sini. Lalu mengatakan, udahlah, gak mau lagi pelayanan. Kenapa? Ini memang konsep dunia yang masuk ke dalam gereja. Seharusnya itu tidak keluar karena kita meyakini Tuhan sudah memberikan kemurahannya, Tuhan memberikan karunia-karunia. Saya pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya bertanggung jawab untuk kemudian mengembangkan karunia itu supaya Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kepentingan saya, bukan supaya saya dipuji dengan karunia. Kalau ada yang begitu, kita mohon Tuhan jauhkan. Lalu di tengah-tengah dunia yang sungsang ini juga terjadi penyimpangan. Karunia rohani menjadi alat untuk kenyamanan diri. Kenyamanan diri bisa kemudian menjadi alasan untuk menghindar atau juga untuk menjadi alasan untuk meneguhkan posisinya karena berdasarkan karunia itu demi kenyamanan diri. Bahkan karunia rohani menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ini benar-benar dunia yang sungsang. Dunia yang sudah terbolak-balik. Konsep dunia bawa masuk ke dalam gereja. Sekali saya mau tegaskan bahwa karunia rohani bukan untuk kepentingan saya. Bukan untuk kepentingan kita masing-masing. Tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kalau dalam pelayanan Bapak Ibu saya berharap jangan pernah ada hitung-hitungan dalam pelayanan. Jauhkan dari pemikiran itu. Pelayanan kita atau kualitas pelayanan kita bukan ditentukan dengan sejumlah uang. Bukan. Kita sudah dibayar, sudah diberikan upahnya lebih dahulu oleh Tuhan. Masakan kemudian kita menuntut untuk pelayanan itu harus kemudian senilai sekian. Bagi saya kalau seperti itu sama dengan menghina darah Kristus
yang sudah membeli kita dengan mahal. Lalu darah Kristus yang mahal itu diremehkan dengan sejumlah rupiah. Terlalu memalukan. Maka pelayanan jangan karena wani piro. Jangan. Tapi sungguh-sungguh murni, Tuhan sudah berikan karunia demi karunia. Saya mau pakai dan saya mau kembangkan itu sebagai bagian dari tanggung jawab saya di depan Tuhan atas karunia itu. Bukan supaya saya dapat apa dari pelayanan itu. Sekali lagi jangan gara-gara nilai rupiah lalu kemudian mempengaruhi kualitas pelayanan. Jangan. Kalau bahasa gaulnya mengatakan, jangan ya dek ya. Karena memang Tuhan dari sejak awal ketika curahkan karunia itu bukan untuk tujuan ini. Tapi sekali lagi inilah dunia yang sungsang. Seringkali nilai-nilai filosofi dunia masuk di bawah dalam dunia pelayanan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan karunia-karunia itu setidaknya dalam Roma 12 ada beberapa karunia-karunia seperti bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, dan juga beberapa yang lainnya. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 12 juga diingatkan ada karunia tentang hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengerjakan mukjizat. Lalu kemudian dalam Efesus 4 juga ada karunia rasul. Tapi pada zaman sekarang Bapak Ibu jangan ada yang mengatakan saya rasul keberapa ya. Tidak ada itu menurut saya. Karunianya ada. Rasul itu kan orang yang meneruskan ajaran Yesus. Dan orang yang berani rela berkorban bahkan nyawa demi pekerjaan Tuhan. Itulah karunia itu. Ada orang-orang yang kemudian bisa meneruskan pekerjaan Tuhan itu. Bahkan ia rela menyerahkan nyawanya demi pekerjaan Tuhan. Itu karunia rasul. Lalu juga ada karunia nabi. Tapi jangan sekali lagi mengatakan ya saya nabi. Nabi dari Petamburan misalnya begitu ya. Gak ada nabi Petamburan. Tidak ada. Tapi karunia menjadi nabi iya. Apa itu karunia nabi? Nabi itu adalah orang yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan suara Allah. Nah kita punya tanggung jawab itu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah bagi orang lain. Lalu ada karunia menjadi penginjil, memberitakan Injil, karunia untuk menggembalakan, karunia untuk mengajar. Sekali lagi semua karunia-karunia ini diberikan oleh Allah berdasarkan ketetapan Allah, berdasarkan perhitungan dari Allah sendiri. Bukan karena kitanya. Tapi Allah menetapkan si A, tepatnya ini. Si A ini, si B ini, dan segala macam. Diberikan berdasarkan kehendak Allah. Dan tanggung jawab kita, sekali lagi, mengembangkan karunia itu. Supaya kemudian bisa berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Maka dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Mengingatkan kepada kita, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ketika kita melayani, kita pada bagian diingatkan supaya sesuai dengan karunianya masing-masing. Jadi makanya penting mengenali apa sih karunia saya. Supaya bisa maksimal. Yang lain sih bisa dikerjakan, tapi seadanya atau asal ada. Karena memang itu bukan karunianya. Supaya kemudian dampaknya besar. Maka pelayanan itu harus sesuai dengan karunia masing-masing. Ketika kita mengembangkan dan menggunakan karunia itu dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan mengatakan pada bagian ini. Kita akan menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Kalau pengurus tahu kan ya. Lebih gampang mengingatnya. Misalnya BP, badan pengurus. Ya harus menjalankan tugasnya dengan baik. Memperhatikan ini dan itu. Bisa maksimal sebagai badan pengurus. Sama kita juga. Setiap kita ada badan pengurus, tapi bukan di bagian-bagian, bukan di komisi, tapi badan pengurus untuk kasih karunia dari Allah. Masing-masing kita sudah mendapatkan karunia itu dan kita harus urus sedemikian rupa karunia kita. Jangan urusin karunia orang. Nanti bikin konflik, bikin masalah. Urus karunia masing-masing, kembangkan itu, pergunakan itu untuk Tuhan dan untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Maka sekali lagi, apa yang menjadi karunia masing-masing? Kenali karunianya. Supaya pelayanan di gereja itu bukan bertumpu pada orang-orang tertentu. Bertumpuk terus dia lagi. Kenapa? Ya nggak ada orang, nggak ada yang mau. Berarti juga ada masalah kalau sampai itu terjadi. Seharusnya setiap anggota gereja adalah anak Tuhan yang telah menerima karunia rohani, semuanya wajib. Nggak boleh hanya datang, duduk, diam, doa, duit,
Tidak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi semua kita harus kemudian mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemudian melayani dia sesuai dengan karunia masing-masing. Maka sekali lagi saya mendorong, punya karunia di bidang musik, melayanilah di musik. Punya karunia di suara yang bagus untuk melayani, pergunakanlah. Punya karunia yang ringan kaki untuk melangkah, pergunakanlah menjadi tim pelawatan. Punya karunia yang hati kemudian terdorong, kalau melihat orang yang susah hatinya nggak tenang, pergunakanlah untuk kemudian berdoa di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi ada karunia ya masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pergunakanlah semua itu untuk pekerjaan Tuhan dan untuk memberkati sesama. Maka saya mengakhiri khotbah pada hari ini dengan meringkas bahwa semua sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu ada dua tadi ya. Keselamatan. Keselamatan itu tidak ada satu orang pun antara kita yang membeli dari Allah. Bukan karena baik, bukan karena ibadah, bukan karena jasa. Itu kemurahan Allah, Ia berikan keselamatan. Yang kedua, kemurahan Allah apa? Ia berikan karunia. Itu juga tidak ada seorang pun yang membeli kepada Allah. Itu gratis diberikan oleh Allah, karunia-karunia itu. Maka sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah itu, diingatkan, biarlah kiranya kita mempergunakan tubuh kita sebagai alat untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Dan biarlah kita mempergunakan karunia kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Bukan untuk kepentingan aku ini.